Hai, selamat datang di channel I Know. Channel ini berisi playlist audiobook terbaru dari buku-buku bestseller bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas buku The Art of War, Sun Tzu, Seni Perang oleh James Clavell. Part 1, Menetapkan Rencana. Sun Tzu mengatakan, seni perang sangat penting bagi negara. Ini menyangkut masalah hidup atau mati, satu jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Jadi, dalam keadaan apapun tidak boleh diabaikan. Seni perang dipengaruhi oleh 5 faktor konstan yang semuanya perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut adalah hukum moral, langit, bumi, pimpinan, metode, dan disiplin. Hukum moral mendorong orang-orang untuk menyelaraskan diri dengan penguasa mereka, sehingga mereka akan mengikutinya tanpa mempertimbangkan nyawa mereka, dan tidak gentar menghadapi semua bahaya. Langit menunjukkan siang dan malam, panas dan dingin, masa dan musim. Bumi terdiri dari jarak, besar dan kecil, aman dan bahaya, tanah terbuka dan lorong sempit, serta kemungkinan hidup dan mati. Pimpinan menggambarkan keunggulan-keunggulan dari kebijakan, ketulusan, kebajikan, keberanian, dan kedisiplinan. Metode dan disiplin perlu dipahami sebagai penyusunan pasukan dalam bagian-bagian yang tepat, gradasi pangkat di antara para perwira, pemeliharaan jalan yang menghubungkan pasukan dengan bagian perbekalan, dan pengendalian pengeluaran militer. Kelima faktor tersebut harus dipahami oleh semua jenderal. Dia yang mengetahuinya akan menang, dan dia yang mengetahuinya tidak akan gagal. Dengan demikian, pada saat menentukan kondisi militer yang tepat, Anda perlu membuat keputusan dengan berdasarkan pada perbandingan sebagai berikut. 1. Mana di antara kedua penguasa yang dikaruniai hukum moral? Kedua, mana di antara dua jenderal yang memiliki kemampuan lebih baik? 3. Mana yang memiliki keuntungan dari langit dan bumi? 4. Pihak mana yang lebih menekankan pada masalah disiplin? 5. Pasukan mana yang lebih kuat? 6. Pihak mana yang memiliki perwira dan prajurit yang lebih terlatih? Dan 7. Pasukan mana yang lebih menekankan pemberian penghargaan pada tindakan yang baik dan hukuman pada pelanggaran? Dengan menggunakan ketujuh pertimbangan tersebut, saya bisa memperkirakan kemenangan ataupun kekalahan. Jenderal yang mendengar nasihat saya dan bertindak atas dasar nasihat tersebut akan menang, dan dia perlu dipertahankan. Jenderal yang tidak mendengar nasihat saya dan tidak bertindak atas dasar nasihat tersebut akan kalah, dan dia harus dipecat. Tapi ingat, sementara Anda berusaha memperoleh keuntungan dari nasihat yang saya berikan, Anda juga harus selalu membuka diri terhadap semua kesempatan yang menguntungkan di luar hal-hal yang biasa dan mengubah rencana Anda sesuai dengan peluang tersebut. Semua perang didasarkan pada penipuan. Jadi, apabila mampu menyerang, kita harus kelihatan tidak mampu menyerang. Saat menggunakan kekuatan, kita harus terlihat tidak aktif. Saat kita dekat, kita harus membuat musuh mengira kita berada di tempat yang jauh. Bila berada jauh, kita harus membuatnya mengira kita berada di dekat. Pasang umpan untuk menarik perhatian musuh, buat kekacauan dan hancurkan dia. Jika semua posisinya aman, bersiaplah untuk menghadapinya. Jika dia lebih kuat, hindari. Jika dia mudah marah, usahakan membuat dia marah. Berpura-puralah kelihatan lemah sehingga dia menjadi sombong. Jika dia sedang santai, jangan biarkan dia istirahat. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. Serang saat dia tidak siap dan di tempat yang tidak diperkirakan. Jenderal yang memenangkan sebuah peperangan melakukan banyak pertimbangan sebelum perang. Jenderal yang kalah perang hanya membuat sedikit perhitungan sebelum perang. Jadi banyak perhitungan mengarahkan pada kemenangan, dan sedikit perhitungan mengarahkan pada kekalahan. Apalagi bila tanpa perhitungan sama sekali.
Dengan memberikan perhatian pada masalah inilah, saya bisa melihat siapa yang mungkin menang dan siapa yang akan kalah. Part 2. Membiayai perang. Dalam pelaksanaan perang, yang melibatkan ribuan kereta perang kecil, puluhan ribu kereta perang besar, dan ratusan ribu prajurit, dengan pembekalan yang memadai untuk membawa mereka sejauh 1000 li, atau saat ini sama dengan 1 mil, pengeluaran di dalam negara dan di medan perang, termasuk menjamu para tamu, mengeluarkan untuk hal-hal kecil seperti lem dan cat, dan untuk kereta perang dan baju baja, akan mencapai jumlah total sebesar 1000 ons perak setiap hari. Itulah biaya yang diperlukan untuk mendanai pasukan perang sebanyak 100.000 prajurit. Saat Anda terlibat dalam perang yang sebenarnya, jika kemenangan masih lama datangnya, senjata para prajurit akan tumpul dan semangat mereka akan menguap. Jika Anda mengepung sebuah kota, Anda akan kehilangan kekuatan, dan jika perang terus berlanjut dan berkepanjangan, sumber daya negara akan melemah. Jangan pernah lupa, apabila senjata Anda mulai tumpul, semangat Anda hilang, kekuatan Anda melemah, dan harta Anda berkurang, maka musuh Anda tentu akan memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan dari keadaan Anda tersebut. Selanjutnya, tidak ada seorang pun, seberapapun bijaksananya dia, yang akan mampu mengubah hasil yang akan terjadi. Jadi, meskipun kita pernah mendengar tentang tindakan bodoh dalam perang dan melakukan sesuatu secara terburu-buru, namun kepandaian tidak pernah berhubungan dengan penundaan yang panjang. Dalam sejarah, tidak ada satupun negara yang memperoleh keuntungan dari perang yang berkepanjangan. Hanya orang yang tahu tentang akibat-akibat buruk dari perang yang berkepanjangan yang bisa menyadari tentang arti penting kecepatan dalam mengakhiri perang. Hanya orang yang sepenuhnya mengenal keburukan-keburukan perang yang bisa sepenuhnya memahami cara yang menguntungkan dalam melaksanakan perang. Jenderal yang cakap tidak akan menyebabkan kenaikan pajak, dan juga tidak membiarkan kereta perbekalan mengirimkan perbekalan bagi para prajurit lebih dari 2 kali. Setelah perang diumumkan, dia tidak akan membuang waktu yang berharga untuk menunggu bala bantuan, ataupun menarik mundur pasukannya, tapi langsung melintasi perbatasan musuh tanpa menunda. Nilai waktu, atau dengan kata lain, sedikit berada di depan dibandingkan musuh Anda, memiliki arti besar dibandingkan keunggulan jumlah, atau perhitungan-perhitungan rapi tentang masalah perbekalan. Bawa peralatan perang Anda dari rumah, namun makanan bisa Anda dapatkan dari musuh. Jadi pasukan Anda akan memiliki makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perbendaharaan negara yang miskin mengakibatkan pasukan harus dibiayai dari jarak jauh. Pembiayaan pasukan dari jarak jauh ini menyebabkan rakyat menjadi melarat. Di lain pihak, meningkatnya suatu pasukan akan menyebabkan harga-harga naik, dan harga yang tinggi menyebabkan kebutuhan pokok menjadi langka. Apabila kebutuhan pokok semakin sulit diperoleh, mereka akan menghadapi beban yang berat. Dengan hilangnya kebutuhan pokok dan berkurangnya kekuatan, rumah-rumah penduduk akan kosong dan penghasilan mereka banyak berkurang. Pada saat yang sama, pengeluaran pemerintah untuk membiayai kereta perang yang rusak, mengganti kuda yang sudah tua, baju dan topi baja, anak panah dan busur, tombak dan perisai, baju pelindung, sapi dan kereta perbekalan akan mencapai separuh dari jumlah penghasilan negara. Seorang jenderal yang bijaksana akan menekankan pada usaha mendapatkan perbekalan dari pihak musuh. Satu kereta perbekalan musuh nilainya sama dengan 20 kereta perbekalan sendiri. Demikian juga dengan satu picul, yaitu satuan berat Cina yang sama dengan 133,33 pon dari pihak musuh sama dengan 20 picul dari perbekalan sendiri. Sekarang untuk membunuh musuh, pasukan kita harus dibuat menjadi marah. Agar mereka bisa merasakan keuntungan dalam mengalahkan musuh, mereka perlu diberi penghargaan. Jadi, jika Anda memperoleh barang rampasan dari musuh, barang rampasan tersebut harus digunakan sebagai penghargaan, sehingga semua prajurit Anda memiliki keinginan yang kuat untuk berperang, masing-masing dengan perhitungan sendiri. Selanjutnya,
Dalam perang yang menggunakan kereta, apabila 10 kereta perang atau lebih telah berhasil dirampas, yang perlu diberi penghargaan adalah yang pertama kali mendapatkannya. Bendera kita perlu digantikan dengan bendera musuh, dan kereta-kereta perang mereka digabungkan dan digunakan bersama-sama dengan kereta perang kita. Para prajurit musuh yang tertangkap harus diperlakukan dengan baik dan dijaga. Inilah yang disebut memanfaatkan musuh yang telah ditaklukkan untuk menambah kekuatan kita. Dengan demikian, dalam perang, tujuan utama Anda adalah menang, bukan perang yang berkepanjangan. Jadi, mungkin telah diketahui bahwa pemimpin pasukan adalah perantara nasib suatu negara, seseorang yang menentukan apakah suatu negara akan memperoleh kedamaian atau kehancuran. Part 3. Pedang yang tersarungkan. Berperang dan menaklukkan musuh dalam perang bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah mematahkan pertahanan musuh tanpa berperang. Dalam seni perang praktis, hal yang terbaik adalah mengambil alih wilayah musuh seluruhnya tanpa merusak atau menghancurkannya. Demikian juga lebih baik bila kita menangkap pasukan musuh dibandingkan menghancurkannya. Lebih baik menangkap satu resimen, satu detasemen, atau menangkap satu kompi dibandingkan menghancurkannya. Jadi bentuk kebijakan tertinggi dari peran pimpinan adalah menghancurkan rencana musuh. Kedua, mencegah penggabungan kekuatan-kekuatan musuh, dan selanjutnya adalah menyerang pasukan musuh di medan perang. Kebijakan paling buruk adalah mengepung kota yang terbentang, karena untuk mempersiapkan baju pelindung, tempat perlindungan yang bisa dipindahkan, dan berbagai peralatan perang memakan waktu sekitar 3 bulan. Dan untuk membuat gundukan tanah di depan benteng tersebut memerlukan waktu tambahan 3 bulan. Jenderal yang tidak mampu mengendalikan kejengkelannya akan mengirimkan pasukannya untuk menyerang seperti kawanan semut dan mendapati sepertiga pasukannya terbunuh. Sementara kota tersebut tetap tidak bisa diambil alih. Itulah pengaruh yang membawa malapetaka dari sebuah pengepungan. Pimpinan yang cakap mampu menaklukkan pasukan musuh tanpa berperang. Dia mengambil alih kota tanpa pengepungannya. Dia mampu menggulingkan kerajaan mereka tanpa perang yang berkepanjangan di medan perang. Dengan pasukan yang tetap utuh, dia mengambil alih kekuasaan dan selanjutnya, tanpa kehilangan seorang prajurit pun, kemenangan yang diperolehnya telah lengkap. Ini merupakan metode menyerang dan siasat melalui pedang yang tersarungkan. Berikut ini adalah peraturan dalam perang, yaitu jika kekuatan kita 10 kali lebih besar dibandingkan kekuatan musuh, kita bisa mengepungnya. Jika kekuatan kita 5 kali lipat, kita bisa menyerangnya. Jika kekuatan kita 2 kali lipat, bagi pasukan menjadi 2. Satu bagian menghadapi musuh dari depan, dan yang lain menghadapi musuh dari belakang. Jika musuh membalas dengan serangan dari depan, dia bisa dihancurkan dari belakang. Jika dia membalas serangan dari belakang, dia bisa dihancurkan dari depan. Jika kekuatan seimbang, kita bisa melakukan perang. Jika kekuatan kita sedikit lebih kecil, kita bisa menghindarinya. Jika kita kalah dalam segala hal, kita bisa melarikan diri. Meskipun kita bisa memberikan perlawanan dengan menggunakan pasukan kecil, namun pada akhirnya pasukan tersebut akan kalah oleh pasukan yang lebih besar. Jenderal adalah benteng pertahanan negara. Jika pertahanannya kuat di semua titik, negara juga akan kuat. Jika pertahanannya tidak sempurna, maka negara juga akan lemah. Ada 3 cara di mana penguasa atau raja bisa mengakibatkan kehancuran pasukan. Yang pertama, dengan memerintahkan pasukan untuk maju atau mundur tanpa mengetahui fakta bahwa pasukan tersebut tidak bisa melaksanakannya. Inilah yang disebut sebagai mengikat kaki para prajurit. Kedua, dengan berusaha memerintahkan pasukan dengan cara yang sama dengan memerintah negara, tanpa mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi dalam pasukan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan keresahan dalam pikiran para prajurit. Kemanusiaan dan keadilan adalah prinsip-prinsip untuk memerintah sebuah negara, tapi bukan untuk memerintah sebuah pasukan. Sedangkan memanfaatkan peluang dan fleksibilitas adalah prinsip dalam mengatur pasukan, bukan untuk mengatur negara. Yang ketiga,
dengan merekrut perwira dari pasukannya tanpa diskriminasi karena tidak mengetahui prinsip militer tentang adaptasi dengan keadaan yang terjadi. Hal ini akan menggoyahkan keyakinan para prajurit. Apabila pasukan gelisah dan saling mencurigai, maka masalah bisa dipastikan akan datang dari para penguasa lain. Hal ini sama dengan membawa anarki ke dalam pasukan dan menghalau kemenangan. Jadi, kita mungkin tahu bahwa ada 5 hal penting dalam memperoleh kemenangan. Yaitu, pertama, orang yang akan menang adalah yang mengetahui kapan harus berperang dan kapan tidak. Kedua, orang yang akan menang adalah yang mengetahui bagaimana menangani pasukan yang lebih unggul dan lebih lemah. Ketiga, orang yang akan menang adalah yang pasukannya dihidupkan oleh semangat yang sama dalam semua jajaran. Keempat, orang yang akan menang adalah orang yang setelah mempersiapkan diri menunggu sampai musuh tidak siap. Dan yang kelima, orang yang akan menang adalah orang yang memiliki kemampuan militer dan tidak dicampuri urusannya oleh penguasa. Jika Anda mengetahui musuh Anda dan diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut pada hasil dari 100 peperangan. Jika Anda mengetahui diri sendiri namun tidak mengetahui musuh Anda, maka dalam setiap kemenangan yang Anda peroleh, Anda juga bisa mengalami kekalahan. Jika Anda tidak mengetahui diri sendiri ataupun musuh Anda, maka Anda akan kalah dalam setiap peperangan. Part 4. Taktik. Para petarung yang baik di masa lalu menempatkan diri mereka pada posisi yang tidak mungkin kalah, dan kemudian menunggu peluang yang tepat untuk mengalahkan musuhnya. Kemampuan untuk menghindarkan diri dari kekalahan terletak di tangan kita. Namun peluang untuk mengalahkan musuh diberikan oleh pihak musuh. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, seseorang mungkin mengetahui bagaimana mengalahkan tanpa bisa melakukannya. Kemampuan untuk menghindari kekalahan melibatkan penggunaan taktik bertahan. Kemampuan untuk mengalahkan musuh berarti menggunakan taktik menyerang. Posisi bertahan menunjukkan kekuatan yang tidak memadai, sedangkan posisi menyerang menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Seorang panglima yang ahli dalam masalah bertahan akan bersembunyi di tempat-tempat paling rahasia di muka bumi, sedangkan yang ahli dalam masalah menyerang akan bergerak seperti kilat dari langit. Dengan demikian, di satu pihak kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, sedangkan di pihak lain kita juga memiliki kemampuan untuk memperoleh kemenangan yang lengkap. Melihat kemenangan hanya apabila kemenangan tersebut telah berada di depan mata bukanlah suatu keunggulan yang hebat. Demikian juga, bukanlah suatu keunggulan apabila Anda berperang dan menaklukkan musuh dan seluruh kerajaan sambil berkata, hebat. Keunggulan yang sebenarnya adalah membuat rencana secara rahasia, bergerak secara diam-diam, mengalihkan perhatian musuh dan merusak rencananya, sehingga perang bisa dimenangkan tanpa menumpahkan darah. Mengangkat selai rambut bukanlah tanda dari kekuatan yang besar. Melihat matahari dan bulan bukanlah pertanda pandangan yang tajam. Mendengar suara halilintar bukanlah pertanda pendengaran yang tajam. Apa yang oleh orang-orang zaman dulu disebut sebagai petarung yang cerdik adalah orang yang tidak hanya menang, tapi bisa menang dengan mudah. Namun kemenangannya ini tidak memberikan nama baginya sebagai orang yang bijaksana atau orang yang pemberani, karena dia berperan dalam situasi-situasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Maka orang-orang lain juga tidak akan tahu tentang dirinya, sehingga dia juga tidak akan dikenal sebagai orang yang bijaksana. Dan karena musuhnya telah takluk sebelum terjadi pertumpahan darah, maka dia juga tidak akan dikenal sebagai orang yang pemberani. Dia memenangkan peperangan karena tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan adalah dasar yang memastikan kemenangan. Karena hal itu berarti menaklukkan musuh yang sudah kalah. Dengan demikian, seorang petarung yang ulung menempatkan dirinya dalam posisi yang menjadikan dia tidak bisa kalah dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengalahkan musuh. Jadi dalam perang, ahli strategi ulung hanya akan berperang apabila kemenangan telah mereka peroleh. Sementara yang ditakdirkan untuk kalah adalah orang yang berperang dulu baru mencari kemenangan. Pasukan yang sudah menang saat menghadapi musuh sama seperti menempatkan sebuah benda berbobot 1 pon
dalam tindakan, sedangkan pada ujung lainnya hanya diisi sebutir beras. Laju gerakan pasukan penakluk adalah seperti air dari bendungan yang runtuh dan jatuh ke jurang yang dalamnya 1000 depa. Pemimpin yang handal berusaha mengolah hukum moral dan berpegang teguh pada metode dan disiplin. Jadi, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan keberhasilan. Cukup sekian tentang taktik. Part 5. Energi. Penanganan kekuatan dalam jumlah besar pada prinsipnya sama dengan menangani beberapa orang. Ini hanya masalah pembagian jumlah saja. Begitu juga berperang dalam jumlah pasukan yang besar sama seperti berperang dengan jumlah pasukan kecil. Ini hanya masalah tentang menggunakan tanda dan isyarat. Untuk memastikan bahwa pasukan Anda mampu menahan serangan dari pihak musuh dan tetap tak tergoyahkan, gunakan manuver langsung dan tidak langsung. Dalam semua peperangan, metode langsung bisa digunakan untuk masuk ke dalam sebuah peperangan. Namun, metode tidak langsung diperlukan untuk memastikan kemenangan. Taktik tidak langsung apabila diterapkan secara efisien adalah seperti langit dan bumi yang tidak akan pernah habis, seperti halnya aliran sungai, seperti matahari dan bulan. Keduanya akan lenyap tapi muncul kembali, seperti 4 musim yang selalu berakhir tapi juga selalu kembali. Kita mengenal tidak lebih dari 5 nada musik. Namun kombinasi dari kelima nada ini bisa menciptakan lebih banyak melodi dari yang pernah didengar. Kita mengenal tidak lebih dari 5 warna dasar, namun kombinasi dari kelima warna dasar ini menghasilkan lebih banyak corak dibandingkan dengan yang pernah kita lihat. Kita mengenal tidak lebih dari 5 rasa dasar, yaitu asam, pedas, asin, manis, dan juga pahit. Namun kombinasi dari kelima rasa dasar ini menghasilkan lebih banyak rasa dibandingkan dengan yang pernah kita rasakan. Namun demikian, dalam perang terdapat tidak lebih dari 2 metode menyerang, yaitu langsung dan tidak langsung. Namun kombinasi dari kedua metode ini bisa memberikan rangkaian manuver yang tidak akan pernah ada habisnya. Metode langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan silih berganti. Seperti bergerak dalam sebuah lingkaran, Anda tidak akan pernah sampai pada titik akhir. Siapa yang bisa memberikan semua kemungkinan dari kombinasi tersebut? Pergerakan awal sebuah pasukan adalah seperti air bah yang menyapu batu-batuan yang ada di sepanjang jalan. Kualitas keputusan seperti sambaran burung elang yang memungkinkannya menyerang sekaligus menghancurkan bangsanya. Dengan demikian, seorang petarung yang baik akan menunjukkan gerakan awal yang mengerikan dan cepat dalam mengambil keputusan. Energi bisa diibaratkan menarik busur, sedangkan keputusan adalah saat melepaskan anak panah. Di tengah hingar-bingar dan kegemparan perang, mungkin tampak adanya kekacauan meskipun sebenarnya tidak ada kekacauan sama sekali. Di tengah kebingungan dan keributan, pasukan Anda mungkin tampak tanpa kepala ataupun ekor. Namun mereka akan mampu mempertahankan kemenangan. Pura-pura kacau menunjukkan disiplin yang sempurna. Pura-pura takut menunjukkan keberanian. Pura-pura lemah menunjukkan kekuatan. Menyembunyikan keteraturan di balik kekacauan sebenarnya hanya merupakan masalah pembagian. Menyembunyikan keberanian di balik ketakutan menunjukkan adanya energi yang tersembunyi. Menyembunyikan kekuatan di balik kelemahan bisa dilakukan dengan menggunakan pengaturan yang taktis. Jadi, seseorang yang ahli dan berhasil membuat musuh terus bergerak berarti menunjukkan apa yang bukan sebenarnya, dan musuh akan bertindak seperti yang diperkirakan. Dia mengorbankan sesuatu yang kemungkinan besar akan ditangkap oleh pihak musuh. Dengan mempertahankan umpan, dia membuat musuhnya terus bergerak. Kemudian dia menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Seorang petarung yang handal akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh energi gabungan dan tidak terlalu banyak meminta dari pasukannya. Dia mempertimbangkan bakat masing-masing individu dan memanfaatkan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dia tidak menuntut kesempurnaan dari orang-orang yang tidak berbakat. Pada saat dia menggunakan energi gabungan, pasukannya seakan-akan menjadi seperti kayu
atau batu yang menggelinding dari puncak bukit. Sifat dari kayu atau batu adalah tetap tidak bergerak di tanah datar dan bergerak apabila berada di sebuah lereng. Jika berbentuk segi empat, batu dan kayu tersebut akan tetap diam, namun jika bulat akan menggelinding ke bawah. Dengan demikian, energi yang dikembangkan oleh para prajurit yang baik adalah seperti momentum dari sebuah batu bulat yang menggelinding ke bawah dari sebuah gunung yang tingginya ribuan kaki. Nah, cukup sekian tentang masalah energi. Part 6. Titik lemah dan titik kuat. Agar pengaruh pasukan Anda seperti sebuah gerinda yang meremukan sebutir telur, gunakan ilmu tentang titik lemah dan titik kuat. Barang siapa yang tiba lebih awal di medan perang dan menunggu musuh yang datang akan segar saat berperang, barang siapa yang datang belakangan dan tergesa-gesa akan kehabisan tenaga saat sampai di medan perang. Dengan demikian, seorang petarung yang handal berusaha memaksakan kehendaknya pada musuh, namun tidak membiarkan musuh memaksakan kehendak mereka padanya. Dengan tetap mempertahankan keuntungan yang dimilikinya, dia bisa membuat musuh datang sesuai dengan yang dia inginkan. Atau dengan melakukan sesuatu, dia bisa menjadikan musuh tidak bisa datang mendekat. Dalam kasus yang pertama, dia akan menarik perhatian musuh dengan menggunakan umpan. Dalam kasus yang kedua, dia akan menyerang beberapa titik penting yang perlu dipertahankan oleh musuh. Jika musuh sedang beristirahat, ganggulah mereka. Jika musuh sedang berada di barak dan tidak bergerak, paksa mereka untuk bergerak. Jika musuh memiliki perbekalan yang mencukupi, buat mereka menjadi kelaparan. Muncullah di tempat-tempat di mana musuh akan kelabakan untuk bisa mempertahankan. Bergeraklah dengan tenang menuju tempat-tempat di mana Anda tidak diperkirakan. Sebuah pasukan bisa melakukan perjalanan jauh tanpa beban apabila mereka bergerak melintasi wilayah yang tidak dikuasai oleh musuh. Anda bisa merasa yakin memperoleh keberhasilan dalam melakukan serangan apabila Anda menyerang tempat-tempat yang tidak dipertahankan. Anda bisa memastikan keamanan pertahanan Anda jika Anda mempertahankan tempat-tempat yang tidak bisa diserang. Seorang panglima dikatakan ahli dalam masalah menyerang apabila musuhnya tidak tahu apa yang harus mereka pertahankan. Dan dia dikatakan ahli dalam masalah pertahanan jika musuhnya tidak tahu apa yang harus diserang. Seseorang yang ahli dalam masalah menyerang akan bergerak dari puncak langit paling tinggi sehingga musuh tidak bisa bertahan. Dengan demikian, tempat-tempat yang akan diserang adalah tempat-tempat yang tidak bisa dipertahankan oleh musuh. Seseorang yang ahli dalam masalah bertahan akan bersembunyi di tempat-tempat paling rahasia di muka bumi, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan keberadaannya. Dengan demikian, tempat-tempat yang dia pertahankan adalah tempat-tempat yang tidak bisa diserang oleh musuh. Seni, kecepatan, dan kerahasiaan. Melalui seni kecepatan dan kerahasiaan, kita belajar untuk tidak terlihat, untuk tidak terdengar, sehingga bisa menguasai takdir musuh. Anda bisa bergerak maju dan tidak bisa ditahan oleh musuh jika Anda menyerang titik-titik lemah mereka. Anda bisa berhenti dan aman dari kejaran musuh jika Anda bergerak lebih cepat dari musuh Anda. Jika Anda ingin berperang, musuh bisa dipaksa berperang meskipun mereka terlindung di balik benteng atau dalam parit pertahanan yang dalam. Apa yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerang tempat lain yang akan memaksa mereka keluar. Jika musuh adalah pihak yang menyerang, Anda bisa memutuskan jalur komunikasi mereka dan menguasai jalan-jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk mundur. Jika Anda yang menyerang, Anda bisa mengarahkan serangan pada penguasa atau pimpinan mereka. Jika Anda tidak ingin berperang, Anda bisa menjaga musuh agar mereka tidak menyerang meskipun barak perkemahan Anda bisa diketahui jejaknya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan sesuatu yang aneh dan tidak diketahui. Dengan mengetahui susunan pasukan musuh, sementara mereka tidak mengetahui pasukan kita, maka kita bisa membuat agar pasukan terkonsentrasi, sementara pasukan musuh dipecah. Jika susunan pasukan musuh terlihat, kita bisa menghadapinya dalam satu kesatuan. Sementara apabila susunan pasukan kita tidak diketahui musuh, maka mereka cenderung akan membagi kekuatan
untuk berjaga-jaga menghadapi serangan dari berbagai arah. Kita bisa membentuk satu kesatuan, sementara pihak musuh harus dipecah ke dalam beberapa kelompok. Ini berarti satu melawan bagian-bagian dari satu yang telah terpisah. Atau dengan kata lain, jumlah pasukan kita menjadi lebih besar dari jumlah pasukan musuh yang kita hadapi. Dan jika kita bisa menyerang pasukan yang lebih kecil, maka musuh akan takut. Titik yang akan kita serang haruslah tidak diketahui oleh musuh, sehingga mereka akan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan serangan dari berbagai penjuru. Pasukan musuh akan disebar ke segala arah, sehingga jumlah pasukan yang akan kita hadapi pada titik tertentu akan relatif kecil. Apabila pihak musuh memperkuat barisan depan, itu berarti barisan belakang lemah. Apabila mereka memperkuat barisan belakang, maka barisan depan lemah. Apabila mereka memperkuat barisan kiri, maka barisan kanan lemah. Apabila mereka memperkuat barisan kanan, maka barisan kiri lemah. Jika pihak musuh mengirimkan bala bantuan ke segala arah, maka berarti mereka lemah di semua tempat. Kelemahan dalam hal jumlah disebabkan karena keharusan untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan dari berbagai arah. Kekuatan dalam hal jumlah disebabkan oleh kemampuan untuk membuat musuh kita melakukan persiapan tersebut. Dengan mengetahui tempat dan waktu perang yang akan terjadi, kita bisa berkonsentrasi dari jarak jauh sebelum berperang. Namun, jika tempat dan waktunya tidak diketahui, maka barisan kiri akan tidak berdaya dalam membantu barisan kanan. Barisan kanan juga tidak berdaya dalam membantu barisan kiri. Barisan depan tidak mampu membantu barisan belakang, dan barisan belakang tidak mampu membantu barisan depan. Apalagi bila barisan-barisan yang terpisah paling jauh berjarak hampir 1000 li dan yang paling dekat sejauh beberapa li. Meskipun musuh berjumlah lebih banyak, kita bisa mencegah mereka agar tidak menyerang. Kita hanya perlu mengetahui rencana mereka dan kemungkinan keberhasilan mereka. Amati mereka dan pelajari prinsip-prinsip tentang kegiatan dan saat istirahat mereka. Paksa mereka untuk menunjukkan diri agar kita bisa mengetahui titik-titik lemah mereka. Bandingkan dengan cepat pasukan mereka dengan pasukan Anda, sehingga Anda bisa mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan mereka. Dalam melakukan pengaturan taktis, hal terbaik untuk dilakukan adalah menyembunyikannya. Sembunyikan cara pengaturan pasukan Anda, dan Anda akan aman dari intaian mata-mata yang paling lihai dengan menggunakan akal dari pikiran yang bijaksana. Apa yang tidak bisa dipahami oleh orang awam adalah bagaimana kemenangan bisa diperoleh dengan menggunakan taktik musuh. Semua orang bisa melihat bahwa taktik individu diperlukan untuk menaklukkan musuh. Namun, hampir tidak ada seorang pun yang bisa melihat strategi yang mengarahkan pada kemenangan total. Taktik militer adalah seperti air, karena air dalam keadaan alami akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Demikian juga dalam perang. Caranya adalah dengan menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Air membentuk jalur aliran sesuai dengan bentuk tanah yang dilewatinya. Para prajurit perlu menentukan cara memperoleh kemenangan dalam kaitannya dengan musuh yang mereka hadapi. Dengan demikian, seperti halnya air yang tidak memiliki bentuk tetap, dalam perang juga tidak terdapat kondisi yang konstan. Kelima elemen utama yaitu air, api, kayu, logam, dan juga bumi tidak selalu sama-sama berperan dominan. Keempat musim selalu memberikan jalan satu sama lain. Ada hari-hari yang singkat dan yang panjang. Bulan memiliki periode-periode tertentu di mana ia menyusut dan bertambah besar. Orang yang mampu mengubah taktiknya dalam menghadapi musuh dan berhasil mencapai kemenangan bisa disebut sebagai pimpinan yang dilahirkan dari langit. Part 7. Manuver. Tanpa adanya kondisi negara yang harmonis, tidak ada ekspedisi militer yang bisa dilakukan. Tanpa adanya kondisi yang harmonis dalam militer, tidak ada persiapan perang yang bisa dilakukan. Dalam perang, Panglima menerima perintah dari Raja. Setelah mengumpulkan pasukan dan mengonsentrasikan kekuatannya, dia perlu menggabungkan dan mengharmoniskan elemen-elemen yang berbeda sebelum mendirikan barak.
Setelah itu memikirkan tentang manuver taktis dan tidak ada yang lebih sulit dibandingkan dengan hal ini. Kesulitannya terdapat pada mengubah yang berliku-liku menjadi lurus, mengubah kemalangan menjadi keuntungan. Dengan demikian, mengambil jalan yang panjang dan berliku-liku setelah menarik perhatian musuh keluar dari jalur mereka, dan berusaha mulai mencari cara mencapai tujuan sebelum musuh melakukannya, menunjukkan pengetahuan tentang kemampuan dalam melakukan deviasi. Tumu menceritakan tentang perjalanan Cao She pada tahun 270 sebelum Masehi untuk membebaskan kota Oyu, yang saat itu tengah dikuasai oleh pasukan Qin. Raja Cao terlebih dulu berkonsultasi dengan Pin Po tentang kelayakan usaha pembebasan tersebut, dan Pin Po beranggapan bahwa jarak yang harus ditempuh terlalu jauh, dan negara yang dihadapi terlalu berat dan sulit. Sang raja kemudian beralih pada Cao She yang sepenuhnya mengakui bahwa perjalanan tersebut memang berisiko. Namun akhirnya dia berkata, "Kita akan seperti 2 ekor tikus yang berkelahi dalam sebuah lubang. Yang berani yang akan menang." Dia lalu membawa pasukannya meninggalkan ibu kota. Namun setelah menempuh jarak sejauh 30 li, dia berhenti dan mulai mendirikan kemah. Selama 28 hari, dia terus memperkuat benteng pertahanannya dan memastikan bahwa para mata-mata telah membawa berita pada musuh mereka. Jenderal Qin merasa sangat gembira dan menganggap bahwa musuhnya ragu-ragu dalam bertindak karena kota yang mereka kuasai berada di wilayah Han dan bukan benar-benar merupakan bagian dari wilayah Cao. Namun segera setelah para mata-mata tersebut memberikan laporan, Cao She mulai menggerakkan pasukan selama 2 hari 1 malam dan tiba di tempat kejadian dengan sangat cepat sehingga dia mampu menguasai posisi di bukit utara sebelum musuh bisa menggerakkan pasukan mereka. Pasukan Qin kalah dan diperintahkan menarik diri dari kota Oyu dan mundur ke perbatasan. Manuver dengan menggunakan pasukan adalah menguntungkan, sedangkan dengan menggunakan pasukan yang tidak beraturan adalah paling berbahaya. Jika Anda menggerakkan sebuah pasukan bersenjata lengkap untuk bergerak agar bisa meraih keuntungan, maka kemungkinan besar Anda akan datang terlambat. Di lain pihak, untuk merobek pertahanan musuh dengan cepat, Anda perlu memerintahkan para prajurit untuk meninggalkan barang-barang bawaan mereka. Jadi, jika Anda memerintahkan pasukan untuk melepaskan barang bawaan yang berat dan menggerakkan mereka tanpa berhenti siang atau malam, dengan menempuh jarak 2 kali lipat dan menempuh jarak 100 li untuk bisa meraih sebuah keuntungan, para pemimpin dari ketiga divisi pasukan Anda akan jatuh ke tangan musuh. Prajurit yang kuat perlu ditempatkan di depan, sedangkan yang sudah lelah ditempatkan di belakang. Dan dengan rencana ini, 10 pasukan Anda akan sampai pada tujuan. Jika Anda melakukan perjalanan sejauh 50 li untuk mematahkan manuver musuh, Anda akan kehilangan pimpinan divisi pertama, dan hanya separuh dari pasukan Anda yang sampai pada tujuan. Jika Anda melakukan perjalanan sejauh 30 li dengan tujuan yang sama, maka 2/3 pasukan Anda akan sampai di tujuan. Pasukan tanpa didukung kereta perbekalan akan kalah, tanpa persediaan akan kalah, dan tanpa dukungan perbekalan yang memadai akan kalah. Kita tidak bisa membentuk sekutu apabila kita belum mengenal maksud dan tujuan negara-negara tetangga. Kita tidak bisa mengerahkan pasukan apabila kita tidak mengenal wilayah yang akan dihadapi. Seperti gunung dan hutan, jurang dan lembah, rawa-rawa dan danau. Kita tidak bisa memperoleh keuntungan dari alam apabila kita tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk tentang kondisi lokal. Dalam perang, lakukan disimulasi atau berpura-pura dan Anda akan menang. Bergeraklah hanya jika ada keuntungan nyata yang bisa diperoleh. Keputusan untuk tetap bersama dalam satu kelompok atau membagi pasukan harus didasarkan pada kondisi yang ada. Bergeraklah secepat angin dan bersatulah seperti hutan. Serang dan taklukkan musuh seperti api dan diamlah seperti gunung. Buatlah rencana Anda serahasia mungkin dan tidak diketahui seperti malam, dan bila bergerak, majulah seperti halilintar. Saat Anda menyerang suatu wilayah,
Bagilah barang-barang rampasan perang pada para pasukan Anda. Saat Anda merebut suatu wilayah, bagilah wilayah tersebut untuk keuntungan para prajurit Anda. Renungkan dan pertimbangkan secara cermat sebelum Anda bergerak. Orang yang mampu menaklukkan adalah orang yang telah belajar tentang cara mengalihkan perhatian. Itulah seni bermanuver. Karena seperti yang dikatakan dalam Book of Army Management, di medan perang, kata-kata yang diucapkan tidak terdengar cukup jauh. Karena itulah digunakan genderang dan gong. Demikian juga benda-benda yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Karena itulah digunakan bendera dan pataka. Gong dan genderang, bendera dan pataka adalah sarana di mana mata dan telinga bisa difokuskan pada titik tertentu. Titik tersebut selanjutnya membentuk satu kesatuan. Dalam hal ini tidak mungkin bagi para prajurit yang pemberani maju sendirian ataupun prajurit yang pengecut untuk mundur sendirian. Inilah seni menangani pasukan dalam jumlah besar. Dalam peperangan di malam hari, manfaatkan penggunaan api dan genderang sebagai sinyal. Dan dalam peperangan di siang hari, dengan menggunakan bendera dan pataka sebagai sarana dalam mempengaruhi mata dan telinga para prajurit. Seluruh pasukan bisa dirampas semangatnya. Seorang panglima bisa dirampas pikirannya. Semangat seorang prajurit berada di puncak pada pagi hari, menjelang siang, semangat tersebut mulai berkurang. Dan di malam hari, pikiran mereka hanya kembali ke barak. Dengan demikian, seorang panglima yang bijaksana akan menghindari pasukan musuh yang semangatnya sedang berada di puncak dan menyerang pada saat mereka sudah lelah dan ingin pulang. Dengan disiplin dan tenang, dia menunggu munculnya kekacauan dan keributan di pihak musuh. Inilah seni menguasai diri sendiri. Berada dekat dengan tujuan sementara musuh masih jauh, menunggu sambil istirahat sementara musuh berusaha keras dan bersusah payah, memiliki persediaan makanan yang memadai sementara musuh kelaparan. Inilah seni menghemat kekuatan. Menahan diri dan tidak menyerang saat bendera musuh berada dalam tatanan yang sempurna, menahan diri untuk tidak menyerang sebuah pasukan yang berada dalam formasi yang meyakinkan. Inilah seni mempelajari keadaan. Salah satu prinsip militer penting adalah tidak naik ke bukit untuk menghadapi musuh atau menghadapi musuh saat mereka turun dari bukit. Jangan mengejar musuh yang pura-pura melarikan diri. Jangan menyerang prajurit yang semangatnya sedang berada di puncak. Jangan memakan umpan yang diberikan oleh musuh. Jangan menyerang pasukan yang sedang dalam perjalanan pulang, karena seseorang yang hatinya sudah berketetapan untuk pulang ke rumah akan bertarung sampai mati apabila ada yang menghalangi jalannya. Jadi dia adalah musuh yang terlalu berbahaya untuk dilawan. Apabila Anda mengepung sebuah pasukan, berikan satu jalan keluar. Ini tidak berarti bahwa mereka dibiarkan untuk melarikan diri. Tujuannya di sini adalah untuk membuat mereka percaya bahwa mereka masih memiliki jalan keluar yang aman sehingga mencegah mereka untuk bertarung mati-matian. Karena Anda tidak boleh terlalu menekan musuh yang putus asa. Cukup sekian tentang seni peperangan. Part 8. Variasi taktik. Apabila berada di negara yang sulit, jangan mendirikan barak. Di negara yang merupakan wilayah strategis bagi sejumlah negara, bergabunglah dengan sekutu Anda. Jangan lama-lama berada di tempat yang jauh terpisah. Dalam keadaan terpojok, Anda harus menggunakan tipu daya. Dalam keadaan putus asa, Anda harus bertarung. Ada jalan yang tidak boleh dilalui, ada kota yang tidak boleh dikepung. Ada pasukan tertentu yang tidak boleh diserang, ada posisi yang tidak boleh dilawan, dan ada perintah dari penguasa yang tidak boleh dilakukan. Seorang panglima yang memahami sepenuhnya keuntungan dari variasi taktik akan tahu bagaimana menangani pasukannya. Panglima yang tidak memahami hal ini mungkin mengetahui tentang bentuk suatu negara, namun dia tidak akan mampu mengubah pengetahuan tersebut menjadi keuntungan praktis. Dalam rencana pemimpin yang bijaksana, pertimbangan tentang masalah keuntungan dan kerugian digabungkan bersama. Jika penghargaan kita atas keuntungan dilakukan dengan cara seperti ini, kita mungkin akan berhasil dalam memperoleh bagian-bagian penting dari rencana kita. Jika di lain pihak, di tengah-tengah semua kesulitan, kita selalu siap menangkap suatu keuntungan.
maka kita mungkin akan melepaskan diri dari kemalangan. Kurangi kekuatan musuh dengan melakukan sesuatu yang merugikan bagi mereka. Seperti misalkan buatlah mereka menjadi kacau dan usahakan agar mereka terus sibuk. Tunjukkan sesuatu yang menarik bagi mereka dan buat mereka sibuk di semua tempat. Seni perang mengajarkan pada kita untuk bergantung bukan pada kemungkinan bahwa musuh tidak datang, namun pada kesiapan kita dalam menghadapinya. Bukan pada kemungkinan bahwa musuh tidak akan menyerang, namun lebih pada fakta bahwa kita telah menjadikan posisi kita tidak bisa digoyahkan. Ada 5 kesalahan berbahaya yang bisa mempengaruhi seorang jenderal. 2 yang pertama adalah kecerobohan yang mengarahkan pada kehancuran dan sikap pengecut yang mengakibatkan kita tertangkap. Selanjutnya adalah kehalusan martabat yang peka terhadap rasa malu dan sifat gegabah dan mudah marah yang bisa dihasut oleh hinaan. Kesalahan terakhir adalah kecemasan berlebihan atas pasukannya yang membuat dia cemas dan gelisah, karena dalam jangka panjang pasukan akan lebih menderita akibat kekalahan atau setidaknya berlarut-larut perang yang merupakan akibatnya. Ini adalah 5 kesalahan yang menimpa seorang jenderal yang sangat fatal akibatnya bagi pelaksanaan perang. Ketika militer digulingkan dan pemimpinnya dibunuh, penyebabnya tentu saja terdapat di antara 5 kesalahan berbahaya ini. Marilah kesalahan-kesalahan itu kita jadikan bahan renungan. Part 9. Pasukan dalam perjalanan. Orang yang tidak berpikir terlebih dahulu dan menganggap remeh musuhnya, pasti akan tertangkap oleh mereka. Saat Anda mendirikan barak, lewati wilayah-wilayah pegunungan dengan cepat, dan jaga lembah-lembah yang ada di sekelilingnya. Dirikan kemah di tempat-tempat yang tinggi menghadap matahari, bukan di bukit-bukit tinggi, namun di bukit kecil atau busut yang agak tinggi dari tanah di sekitarnya. Jangan mendekati tempat-tempat tinggi untuk berperang. Setelah melintasi sungai, menjauhlah dengan cepat. Apabila pasukan musuh melintasi sebuah sungai, jangan menghadapi mereka di tengah sungai. Yang terbaik dilakukan adalah membiarkan separuh pasukan musuh melintas lebih dahulu, baru melakukan serangan. Jika Anda ingin menyerang, jangan menghadapi musuh di dekat sungai yang akan dilewatinya. Sebaliknya, tambatkan perahu Anda di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan musuh dan menghadap ke arah matahari. Jangan bergerak ke hulu untuk menghadapi musuh. Pasukan Anda tidak boleh berada di bawah musuh, karena dengan demikian musuh bisa mengambil keuntungan dari arus sungai dan menghabisi Anda. Saat melintasi payah asin, satu-satunya pertimbangan Anda haruslah bergerak dengan secepat mungkin tanpa menunda karena tidak adanya air tawar. Kualitas tumbuhan tidak baik dan terakhir, karena tempat seperti ini biasanya rendah, datar, dan terbuka untuk diserang. Jika terpaksa menghadapi musuh di tempat-tempat seperti ini, Anda harus memiliki air dan rumput di sekitar Anda dan tempat berlindung di balik pohon-pohon. Di tempat yang kering dan datar, kuasai posisi-posisi yang mudah dicapai dengan tanah yang lebih tinggi di sebelah kanan dan di bagian belakang, sehingga bahaya hanya datang dari depan, sementara bagian belakang aman. Semua prajurit lebih memilih tempat yang tinggi dibandingkan dengan yang rendah, lebih memilih tempat yang terang dibandingkan dengan yang gelap. Tempat yang rendah tidak hanya lembab dan tidak sehat, namun juga tidak menguntungkan sebagai medan perang. Jika Anda benar-benar memikirkan keselamatan pasukan Anda dengan mendirikan kemah di tempat-tempat yang sulit dicapai, pasukan Anda akan terbebas dari segala macam penyakit, dan ini berarti kemenangan. Apabila Anda sampai di sebuah bukit atau tepi sungai, kuasai tempat yang tenang dengan bagian lereng sebagai bagian kanan belakang Anda. Ini akan lebih baik bagi para prajurit dan Anda bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan alami dari tempat tersebut. Apabila setelah hujan deras, sungai yang akan Anda seberangi menjadi lebih besar dan dipenuhi dengan buih, tunggu sampai airnya turun. Wilayah yang penuh dengan jurang terjal, aliran sungai yang deras antara lembah-lembah yang dalam, tempat-tempat tersembunyi, semak belukar yang lebat, rawa-rawa dan paya serta celah-celah
tidak boleh didekati dan harus dilalui secepat mungkin. Sementara kita menjauh dari tempat-tempat seperti ini, kita perlu mengusahakan agar musuh mendekatinya. Sementara kita menghadap ke arah tempat itu, kita perlu mengusahakan agar musuh membelakanginya. Jika di perkemahan Anda terdapat tempat-tempat berbukit, kolam-kolam yang dikelilingi oleh rumput air, lembah sungai cekung yang penuh dengan alang-alang, atau hutan dengan semah belukar yang lebat, maka tempat-tempat seperti ini perlu diamati dengan cermat. Karena di tempat-tempat itulah biasanya bersembunyi pasukan musuh yang akan melakukan sergapan atau para mata-mata. Apabila musuh sudah dekat dan tetap tidak bergerak, maka berarti dia mengandalkan keuntungan alami dari posisinya. Apabila dia tetap menjauhkan diri dan berusaha memancing serangan, maka berarti dia menginginkan kita agar bergerak maju. Jika tempat perkemahannya mudah dicapai, maka berarti dia sedang memasang umpan. Gerakan di antara pepohonan hutan menunjukkan bahwa musuh tengah bergerak maju. Jika seorang pengintai melihat pohon-pohon hutan bergerak atau bergoyang, mungkin hal tersebut berarti pohon-pohon itu sedang ditebang untuk membuat jalan bagi pergerakan pasukan musuh. Adanya sejumlah tabir di tengah-tengah rumput tinggi berarti bahwa musuh ingin membuat kita curiga. Burung-burung yang tiba-tiba terbang lebih tinggi menandakan adanya pasukan penyergap tepat di bawah mereka. Hewan-hewan yang terkejut menandakan akan adanya serangan yang tiba-tiba. Apabila ada kepulan debu yang membumbung tinggi, itu merupakan pertanda adanya kereta perang yang tengah bergerak maju. Apabila kepulan tersebut rendah dan tersebar di suatu wilayah yang cukup luas, berarti adanya pasukan infanteri yang tengah mendekat. Apabila debu tersebut menyebar ke berbagai arah, hal itu menunjukkan bahwa pihak musuh sedang memerintahkan sebagian prajuritnya untuk mencari kayu bakar. Kepulan debu yang tidak beraturan menandakan bahwa musuh sedang mendirikan perkemahan. Kata-kata yang sederhana dan meningkatnya persiapan merupakan tanda bahwa musuh akan bergerak maju. Kata-kata yang kasar dan keras seakan-akan mau menyerang merupakan tanda bahwa musuh sedang bergerak mundur. Apabila kereta perang yang membawa obor muncul pertama kali dan mengambil posisi di bagian sayap, itu merupakan tanda bahwa musuh sedang menyusun pasukan untuk menyerang. Usulan damai yang tidak disertai dengan perjanjian sumpah merupakan suatu muslihat. Apabila terdapat banyak gerakan dan pasukan musuh membentuk barisan, itu berarti bahwa masa-masa kritis telah tiba. Apabila beberapa prajurit musuh terlihat bergerak maju dan yang lainnya bergerak mundur, itu merupakan usaha menarik perhatian. Apabila prajurit musuh berdiri dan bersandar pada tombak mereka, berarti mereka sedang kelaparan. Jika para prajurit yang diperintahkan untuk mencari air mulai minum air tersebut, maka berarti pasukan musuh mulai kehabisan air. Jika musuh melihat adanya suatu keuntungan namun tidak berusaha meraihnya, maka berarti para prajurit mereka tengah kelelahan. Jika burung-burung berkumpul di tempat tertentu, berarti tempat tersebut tidak diduduki. Satu cara yang berguna untuk mengetahui bahwa musuh secara diam-diam telah meninggalkan perkemahan mereka. Suara kegaduhan di malam hari menimbulkan kegugupan. Ketakutan membuat manusia gelisah, sehingga mereka akan berteriak-teriak di malam hari untuk membesarkan hati mereka sendiri. Jika terdapat gangguan di perkemahan, maka berarti pemimpin mereka tidak berwibawa. Jika bendera dan pataka mereka bergerak ke sana kemari, berarti sedang terjadi penghasutan. Jika para perwira marah, itu berarti bahwa para prajurit sudah kelelahan. Apabila pasukan musuh memberi makan kuda-kuda mereka dengan menggunakan butiran padi dan membunuh ternak mereka untuk makanan, dan apabila mereka tidak menggantung panci masakan mereka di atas api, yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan kembali ke tenda, Anda mungkin mengetahui bahwa mereka telah bertekad untuk berperang sampai mati. Apabila utusan dikirim dengan membawa pujian, itu pertanda bahwa pihak musuh ingin melakukan gencatan senjata. Jika pasukan musuh bergerak dengan marah dan tetap menghadapi kita cukup lama tanpa berperang atau menarik permintaan mereka, maka situasi tersebut memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Menggertak, namun kemudian ketakutan melihat jumlah pasukan musuh menunjukkan kurangnya intelijensi.
Jika pasukan kita tidak lebih besar dari jumlah pasukan musuh yang lebih dari cukup, hal tersebut berarti bahwa kita tidak bisa melakukan serangan langsung. Apa yang bisa kita lakukan adalah berkonsentrasi pada semua kekuatan yang kita miliki, tetap mengawasi musuh dan menunggu bala bantuan. Orang-orang yang saling berbisik dalam kelompok-kelompok kecil atau berbicara dengan nada suara tertahan menunjukkan adanya ketidakpuasan di antara para prajurit. Seringkali, penghargaan yang diberikan menunjukkan bahwa musuh mulai kehilangan sumber daya mereka. Karena apabila sebuah pasukan sudah tertekan, selalu ada kekhawatiran terjadinya pemberontakan, sehingga penghargaan yang berlebihan diberikan agar mereka bersedia mengendalikan diri. Terlalu banyak hukuman mengakibatkan munculnya situasi yang menyusahkan. Karena dalam situasi seperti ini, disiplin menjadi berkurang dan peraturan yang keras diperlukan agar para prajurit tetap melaksanakan tugas mereka. Jika seorang prajurit dihukum sebelum bergabung dengan pasukan Anda, maka dia mungkin tidak akan patuh atau tunduk pada Anda, kecuali jika patuh, dia praktis tidak berguna. Jika prajurit tersebut telah bergabung dengan pasukan Anda, namun hukuman tidak diberikan, maka dia tetap tidak akan berguna. Dengan demikian, para prajurit pertama-tama perlu diperlakukan dengan rasa kemanusiaan, namun tetap berada di bawah kendali dengan menggunakan disiplin yang keras. Ini merupakan jalan yang pasti menuju kemenangan. Jika dalam melatih para prajurit, perintah selalu dijunjung tinggi, maka mereka akan memiliki disiplin yang baik. Jika tidak, disiplin mereka akan buruk. Jika seorang panglima menunjukkan keyakinan pada para prajuritnya, namun selalu menekankan agar perintahnya dipatuhi, maka hasil yang diperoleh akan bisa dirasakan bersama. Seni dalam memberikan perintah tidak dilakukan dengan meralat kesalahan kecil dan tidak goyah oleh keraguan-keraguan kecil. Kebimbangan dan pertengkaran akan mengakibatkan hilangnya keyakinan para prajurit. Part 10. Tanah. Kita bisa membedakan 6 jenis tanah atau tempat. 1. Tempat yang dicapai atau accessible ground. 2. Tempat yang sulit atau entangling ground. 3. Tempat untuk bertahan atau temporizing ground. 4. Jalan sempit atau narrow passes. 5. Tempat yang tinggi dan terjal atau precipitous heights. Dan yang keenam, posisi dengan jarak yang jauh dari musuh. Tempat yang bisa dicapai adalah tempat yang bisa dilewati dengan mudah dari kedua sisi. Di tanah atau tempat dengan jenis seperti ini, hadapi musuh dengan cara menduduki tempat-tempat yang lebih tinggi dan mendapat banyak cahaya, serta jaga jalur perbekalan Anda dengan baik, sehingga Anda bisa menghadapi musuh dengan memiliki keuntungan. Tempat yang sulit adalah tempat yang bisa ditinggalkan namun sulit untuk diduduki kembali. Dari posisi seperti ini, jika musuh dalam keadaan tidak siap, Anda bisa melakukan serangan mendadak dan mengalahkannya. Namun, jika musuh telah bersiap menyambut kedatangan Anda, dan Anda gagal mengalahkannya, maka jika Anda tidak bisa kembali, Anda akan menghadapi bencana. Tempat untuk bertahan adalah tempat di mana kedua belah pihak tidak akan memperoleh keuntungan apabila melakukan gerakan lebih dulu, sehingga menghadapi jalan buntu. Dalam posisi seperti ini, sekalipun musuh memberikan umpan yang menarik, Anda disarankan untuk tidak terjebak. Lebih baik Anda mundur sehingga ganti Anda yang menarik perhatian musuh. Kemudian apabila sebagian pasukan musuh mulai tampak, Anda bisa melakukan serangan dengan memiliki keuntungan tertentu. Dalam kaitannya dengan jalan sempit, jika Anda bisa menguasainya lebih dulu, Anda perlu menjaganya dengan baik dan menunggu kedatangan musuh. Apabila pihak musuh telah menguasai tempat seperti ini, jangan mengejar mereka jika tempat tersebut dijaga dengan baik. Lakukan serangan hanya bila tempat tersebut tidak dijaga dengan baik. Sehubungan dengan tempat-tempat yang tinggi dan terjal, jika Anda tiba lebih dulu dibandingkan musuh Anda, kuasai tempat-tempat yang tinggi dan terang sambil menunggu datangnya musuh. Ingat, jika musuh telah menguasai tempat-tempat yang tinggi dan terjal sebelum Anda tiba, jangan mengikuti mereka.
lebih baik Anda mundur dan berusaha menarik perhatian mereka. Dalam kaitannya dengan posisi yang jauh dari musuh, jika kekuatan kedua pasukan seimbang, tidak mudah untuk memulai perang, dan apabila terjadi perang, Anda juga tidak akan diuntungkan. Kadang sebuah pasukan dihadapkan pada bencana yang bukan disebabkan oleh alam, namun karena kesalahan pimpinan. Di antaranya adalah melarikan diri, pembangkangan, keruntuhan, kehancuran, kekacauan, dan kekalahan total. Apabila kondisi-kondisi lainnya sama, jika sebuah pasukan dihadapkan pada pasukan lain yang jumlahnya 10 kali lipat, maka hasilnya adalah pasukan pertama akan melarikan diri. Apabila prajurit terlalu kuat dan para perwira terlalu lemah, akibatnya adalah pembangkangan. Apabila para perwira terlalu kuat, sedangkan para prajurit terlalu lemah, akibatnya adalah keruntuhan. Apabila para perwira tinggi marah dan membangkang, dan dalam menghadapi musuh mereka bertindak sendiri karena merasa marah, sebelum panglima bisa memberitahukan apakah mereka telah berada dalam posisi atau belum, maka hasilnya adalah kehancuran. Apabila pimpinan tertinggi lemah dan tanpa kekuasaan, apabila perintah yang diberikannya tidak jelas, apabila tidak ada tugas-tugas tetap yang diberikan pada para perwira dan prajurit, dan barisan mereka disusun secara serampangan dan ceroboh, akibatnya adalah kekacauan. Apabila seorang panglima yang tidak mampu memperkirakan kekuatan musuh, memerintahkan pasukannya yang lebih kecil untuk menyerang pasukan yang lebih besar, atau memerintahkan satu datasemen kecil untuk menyerang datasemen besar, dan tidak menempatkan para prajurit pilihan di barisan depan, maka hasilnya adalah kekalahan total. Ada 6 cara menuju kekalahan, yaitu 1. Tidak berusaha memperkirakan kekuatan musuh. 2. Tidak adanya wibawa. 3. Latihan yang tidak sempurna. 4. Kemarahan yang tidak beralasan. 5. Kegagalan dalam melaksanakan disiplin. Dan yang keenam adalah kegagalan dalam memanfaatkan para prajurit pilihan yang semuanya perlu diperhatikan oleh pimpinan yang memiliki posisi penting. Keadaan alam suatu wilayah merupakan sekutu terbaik bagi para prajurit. Namun, kemampuan dalam memperkirakan kekuatan musuh, mengendalikan pasukan untuk memperoleh kemenangan, serta perhitungan yang tepat atas hambatan, bahaya, dan jarak, merupakan ujian bagi seorang pimpinan. Orang yang mengetahui hal-hal tersebut dan dalam perang memanfaatkan pengetahuan tersebut akan memenangkan peperangan. Orang yang tidak mengetahuinya dan tidak melaksanakannya bisa dipastikan akan kalah. Jika Anda yakin akan menang dalam perang, maka Anda harus berperang, sekalipun penguasa melarangnya. Jika tidak bisa menang, maka Anda tidak boleh berperang, sekalipun penguasa memerintahkannya. Seorang panglima yang memperoleh kemenangan tanpa menginginkan ketenaran dan menarik mundur pasukannya tanpa perlu merasa malu, serta hanya memikirkan untuk melindungi negaranya dan melakukan yang terbaik bagi penguasa, adalah permata kerajaan. Perlakukan para prajurit Anda seperti anak-anak Anda sendiri, dan mereka akan mengikuti Anda ke lembah-lembah yang paling dalam sekalipun. Perhatikan mereka seperti Anda memperhatikan anak-anak Anda sendiri, dan mereka akan berdiri di samping Anda sampai mati. Namun demikian, jika Anda sabar namun tidak mampu membuat wibawa Anda terasa, baik hati namun tidak mampu menegaskan perintah, dan lebih jauh lagi, tidak mampu menangani kekacauan, maka para prajurit Anda bisa diibaratkan seperti anak-anak yang manja. Mereka sama sekali tidak berguna untuk tujuan apapun. Jika kita mengetahui bahwa pasukan kita berada dalam kondisi yang tepat untuk menyerang, namun tidak menyadari bahwa musuh tidak terbuka untuk diserang, maka kita hanya mencapai separuh jalan menuju kemenangan. Jika kita mengetahui bahwa musuh terbuka untuk diserang, namun tidak menyadari bahwa pasukan kita tidak dalam kondisi yang tepat untuk menyerang, maka kita juga hanya mencapai separuh jalan menuju kemenangan. Jika kita mengetahui bahwa musuh terbuka untuk diserang, dan juga mengetahui bahwa pasukan kita berada dalam kondisi yang tepat untuk menyerang, namun tidak mengetahui tentang kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan, maka kita juga masih mencapai separuh jalan menuju kemenangan.
Prajurit yang berpengalaman, sekali dia bergerak, dia tidak akan pernah bimbang. Sekali dia keluar dari barak, dia tidak pernah akan tersesat. Jadi ada pepatah yang mengatakan, jika Anda mengetahui musuh dan diri Anda sendiri, maka kemenangan tidak akan diragukan lagi. Jika Anda mengetahui tentang langit dan bumi, maka kemenangan yang Anda peroleh akan lengkap. Part 11, 9 situasi. Seni perang mengenal 9 jenis tanah atau wilayah. 1. Tanah yang dispersif atau dispersive ground. 2. Tanah yang mudah atau facile ground. 3. Tanah yang diperebutkan atau contentious ground. 4. Tanah terbuka atau open ground. 5. Tanah persimpangan atau ground of intersecting highways. 6. Tanah serius atau serious ground. 7. Tanah yang sulit atau difficult ground. 8. Tanah yang membatasi gerakan atau hemmed in ground. Dan yang ke-9, tanah putus asa atau desperate ground. Apabila seorang pemimpin pasukan berperang di wilayahnya sendiri, maka disebut sebagai tanah yang dispersif karena para prajurit yang berada dekat dengan rumah mereka dan ingin melihat istri dan anak-anak mereka, kemungkinan besar akan mengambil keuntungan dari perang dan mereka akan tersebar di berbagai arah. Apabila sebuah pasukan telah memasuki wilayah musuh, namun tidak terlalu jauh, maka berarti mereka berada di tanah yang mudah. Tempat yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak disebut sebagai tanah yang diperebutkan. Tanah di mana kedua belah pihak bebas untuk bergerak disebut tanah terbuka. Tanah yang merupakan kunci dari 3 negara yang bertambingan letaknya, sehingga negara yang menguasainya akan bisa memperoleh keuntungan besar disebut tanah persimpangan. Apabila sebuah pasukan telah memasuki jantung wilayah musuh dan telah melewati sejumlah kota berbenteng, disebut sebagai tanah serius. Hutan di pegunungan, lereng-lereng yang curam, rawa-rawa dan paya, semua daerah yang sulit dilalui disebut tanah yang sulit. Tanah yang hanya bisa dicapai melewati jurang yang sempit dan jalan yang berliku-liku sehingga pasukan musuh dalam jumlah kecil akan sanggup menghancurkan pasukan kita yang berjumlah besar, disebut sebagai tanah yang membatasi gerakan. Tanah di mana kita hanya bisa selamat dari kehancuran dengan cara berperang tanpa menunda disebut tanah putus asa. Dengan demikian, di tanah yang dispersif, jangan berperang. Di tanah yang mudah, berhentilah. Di tanah yang diperebutkan, jangan menyerang. Di tanah terbuka, jangan mencoba menghalangi jalan musuh. Di tanah persimpangan, bergabunglah dengan para sekutu. Di tanah yang serius, berkumpullah dalam kelompok. Di tanah yang sulit, tetaplah bergerak. Di tanah yang membatasi gerakan, gunakan akal dan tipu daya. Dan di tanah putus asa, berperanglah. Orang-orang yang dikatakan sebagai para pemimpin yang handal di masa lalu, mengetahui bagaimana cara memotong pasukan musuh yang ada di depan dan di belakang. Cara mencegah terjadinya kerjasama antara divisi-divisi yang besar dan yang kecil. Cara menghalangi pasukan musuh untuk memberikan bantuan pada pasukan yang lain, dan cara menghalangi para perwira dalam menggerakkan pasukan mereka. Apabila musuh sudah terpecah, mereka berusaha mencegah agar musuh tidak berkumpul kembali. Sekalipun pasukan musuh berhasil berkumpul kembali, namun mereka berusaha agar pasukan musuh berada dalam keadaan kacau. Apabila keadaan menguntungkan, mereka bergerak maju. Jika tidak menguntungkan, mereka berhenti. Jika ditanya bagaimana menghadapi musuh dalam jumlah besar dengan baik, dan pada saat bergerak untuk menyerang, jawablah, awali dengan menguasai sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, dan mereka akan menerima kemauan Anda. Kecepatan merupakan inti dari perang. Manfaatkan ketidaksiapan musuh Anda, carilah jalan melalui jalur-jalur yang tidak diperkirakan, dan seranglah titik-titik yang tidak dijaga. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pasukan yang menyerang.
Semakin jauh Anda masuk ke dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula solidaritas di antara para prajurit sehingga musuh akan kewalahan menghadapi Anda. Carilah barang-barang rampasan perang di wilayah yang subur untuk memenuhi kebutuhan para prajurit. Pelajari dengan cermat keadaan para prajurit Anda dan jangan mempekerjakan mereka terlalu keras. Pusatkan energi Anda dan kumpulkan kekuatan Anda. Usahakan agar pasukan Anda terus bergerak dan buatlah rencana-rencana yang tak terduga. Tempatkan pasukan Anda dalam posisi di mana tidak ada jalan untuk melarikan diri dan mereka akan memilih lebih baik mati daripada kabur. Jika mereka menghadapi kematian, tidak ada sesuatu pun yang tidak mereka capai. Para perwira dan prajurit akan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Para prajurit yang berada dalam keadaan putus asa akan kehilangan rasa takut. Jika tidak ada tempat berlindung, mereka akan berdiri tegak. Jika mereka berada di tempat wilayah musuh, mereka akan menunjukkan sikap yang keras kepala. Jika mereka tidak memperoleh bantuan, mereka akan berperang mati-matian. Dengan demikian, tanpa menunggu perintah mereka akan tetap siaga dan tanpa diminta, mereka akan melakukan kemauan Anda. Tanpa pembatasan mereka akan setia, dan tanpa memberikan perintah mereka bisa dipercaya. Jangan menghibur diri dengan mencari petanda baik dan hilangkan keraguan-raguan yang bersifat tahayu, sehingga sampai kematian datang, tidak ada ancaman yang perlu ditakuti. Jika para prajurit tidak memiliki uang, itu bukan karena mereka tidak ingin kaya. Jika hidup mereka tidak lama, itu bukan karena mereka tidak suka dengan yang lama-lama. Pada saat di mana mereka diperintahkan untuk berperang, para prajurit Anda mungkin menangis. Beberapa di antaranya mungkin tetap berdiri sambil menangis. Dan yang lainnya mungkin merebahkan diri sambil menangis, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka semua telah berketetapan hati untuk berperang atau mati. Bawa mereka ke sebuah tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri. Dan mereka akan menunjukkan keberanian seperti Chuan Chu atau Shao Kui. Seorang ahli siasat yang handal bisa dikatakan seperti Shuai Zhen. Shuai Zhen adalah jenis ular yang bisa ditemukan di pegunungan Chang. Apabila Anda menyerang kepalanya, ia akan menyerang dengan menggunakan ekor. Apabila Anda menyerang ekornya, ia akan menyerang dengan kepalanya. Apabila Anda menyerang bagian tengah, ia akan menyerang dengan menggunakan kepala dan ekornya. Jika ditanya apakah sebuah pasukan bisa diusahakan agar meniru Shuai Zhen, jawabannya adalah bisa. Orang-orang Wu dan orang-orang Yue adalah musuh bebuyutan. Namun jika mereka sedang melintasi sungai dan berada dalam perahu yang sama, serta terjebak dalam badai, mereka akan saling membantu satu sama lain seperti tangan kiri yang membantu tangan kanan. Tidak cukup bila kita mempercayai seseorang hanya karena orang itu menambatkan kuda dan mengubur roda kereta perang dalam tanah. Tidak cukup bila kita menganggap melarikan diri tidak bisa dilakukan dengan cara-cara mekanis seperti itu. Anda tidak akan berhasil jika pasukan Anda tidak memiliki keuletan dan kesatuan tujuan. Dan yang lebih penting lagi, semangat kerjasama yang simpatis. Inilah pelajaran yang bisa diambil dari Shuai Zhen. Prinsip menangani suatu pasukan adalah menetapkan satu standar keberanian yang harus dicapai oleh semua prajurit. Bagaimana cara terbaik dalam memanfaatkan para prajurit yang kuat dan yang lemah merupakan pertanyaan yang melibatkan penggunaan medan yang tepat. Seorang panglima perang yang handal menangani pasukannya seakan-akan dia menggandeng tangan seseorang. Tugas seorang panglima adalah tetap diam sehingga kerahasiaan bisa terjaga, jujur dan adil sehingga bisa mempertahankan perintah. Dia juga harus mampu mengelabui para perwira dan prajuritnya dengan memberikan laporan-laporan dan penampilan yang berbeda, sehingga mereka tidak mengetahui rahasia yang dimilikinya. Dengan mengubah susunan dan rencana, seorang jenderal yang cakap akan mampu menjaga agar musuh tidak mengetahui apa yang direncanakannya. Dengan memindahkan perkemahan dan mengambil jalan memutar, dia bisa mencegah musuh mengantisipasi tujuannya. Pada saat yang kritis, pemimpin sebuah pasukan bertindak seperti seseorang yang memanjat tangga
dan setelah sampai di atas dia menendang tangga tersebut. Dia membawa pasukannya jauh ke dalam wilayah musuh sebelum dia menunjukkan tangannya. Dia membakar kapal dan memecahkan panci masakannya. Seperti seorang penggembala, dia membawa pasukannya lewat jalan ini dan jalan itu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Mengumpulkan pasukan dan membawanya memasuki suatu bahaya, inilah yang disebut sebagai tugas seorang panglima. Langkah-langkah yang berbeda untuk 9 jenis medan, kegunaan taktik menyerang dan bertahan, dan hukum-hukum dasar sifat manusia, semuanya merupakan hal-hal yang perlu dipelajari dengan baik. Saat memasuki wilayah musuh, prinsip seorang panglima adalah bahwa masuk jauh ke dalam akan membawa kesatuan, masuk tidak terlalu dalam berarti perpecahan. Apabila Anda meninggalkan wilayah Anda dan membawa pasukan melintasi wilayah negara lain, Anda akan berada di tanah kritis. Apabila ada sarana komunikasi dari keempat penjuru, berarti Anda berada di tanah persimpangan. Apabila Anda masuk jauh ke dalam suatu wilayah, berarti Anda berada di tanah yang serius. Jika Anda masuk tidak terlalu jauh ke wilayah musuh, berarti Anda berada di tanah yang mudah. Apabila Anda telah melewati benteng pertahanan musuh dan sampai pada jalan sempit, berarti Anda berada di tanah yang membatasi gerakan. Apabila tidak ada tempat berlindung sama sekali, berarti Anda di tanah putus asa. Di tanah dispersif, bangkitkan kepercayaan pasukan Anda dengan kesatuan tujuan. Di tanah yang mudah, periksa apakah ada hubungan erat antara bagian-bagian dari pasukan Anda. Di tanah yang diperebutkan, percepat pengamanan belakang Anda. Di tanah yang terbuka, waspadai pertahanan Anda untuk berjaga-jaga seandainya terjadi serangan mendadak. Di tanah persimpangan, konsolidasikan sekutu Anda. Di tanah yang serius, pastikan keamanan jalur suplai Anda. Di tanah yang sulit, terus bergerak di sepanjang jalan. Di tanah yang membatasi gerakan, tutup semua jalan mundur sehingga seakan-akan Anda bermaksud mempertahankan posisi Anda, sedangkan tujuan Anda sebenarnya adalah menerobos garis pertahanan musuh dengan cepat. Di tanah yang putus asa, katakan pada para prajurit Anda bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan hidup mereka. Satu-satunya kesempatan untuk tetap hidup adalah meninggalkan semua harapan untuk hidup. Karena dalam keyakinannya, seorang prajurit akan tetap bertahan apabila terkepung, berperang mati-matian apabila dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan tetap patuh sekalipun dia terjebak dalam bahaya. Kita tidak bisa membentuk sekutu dengan para penguasa di negara-negara sekitar apabila kita belum mengetahui rencana mereka. Kita tidak boleh memimpin pasukan bergerak kecuali jika kita mengetahui kondisi alam tempat yang kita tuju, baik gunung dan hutan, jurang dan lembah, rawa-rawa dan danau. Kita tidak akan bisa mengubah keuntungan alam apabila kita tidak memanfaatkan petunjuk-petunjuk lokal. Mengabaikan salah satu dari keempat atau kelima prinsip berikut ini bukanlah sikap seorang panglima perang. Pada saat seorang panglima perang menyerang sebuah negara yang kuat, pemimpinnya terlihat dalam usahanya untuk mencegah terkonsentrasinya pasukan musuh. Dia membuat kagum musuh-musuhnya, dan sekutu mereka dicegah agar tidak membantu mereka. Dalam menyerang sebuah negara yang kuat, jika Anda bisa memecah kekuatan mereka, maka kekuatan Anda menjadi lebih besar. Jika kekuatan Anda lebih besar, maka Anda akan dikagumi oleh musuh Anda. Jika musuh kagum pada Anda, maka negara-negara yang lain akan ketakutan. Dan jika negara-negara lain ketakutan, sekutu musuh tidak akan bergabung dengan mereka. Dengan demikian, dia tidak berusaha membentuk sekutu dengan semua pihak, ataupun membantu kekuatan negara lain. Dia menyimpan sendiri rencana-rencana rahasianya yang membuat kagum musuhnya. Dan dia mampu menguasai kota-kota mereka, serta menggulingkan kerajaan mereka. Berikan penghargaan tanpa melihat pada peraturan. Berikan perintah tanpa melihat rencana sebelumnya. Dan Anda akan mampu menangani sebuah pasukan seperti Anda menangani satu orang. Untuk mencegah terjadinya pengkhianatan, rencana Anda tidak boleh bocor sebelumnya. Dalam peraturan dan rencana yang Anda buat tidak perlu ada ketetapan. Hadapkan para prajurit Anda pada tindakan itu sendiri,
Jangan pernah membiarkan mereka mengetahui rencana Anda. Apabila kemungkinannya menyenangkan, beritahu mereka. Namun jangan mengatakan apa-apa pada mereka jika situasi yang Anda hadapi tidak menyenangkan. Hadapkan pasukan Anda pada bahaya yang mematikan, maka mereka akan selamat. Masukkan mereka ke dalam situasi yang sulit dan mereka akan keluar dengan selamat. Karena hanya pada saat sebuah pasukan masuk ke dalam keadaan yang berbahaya, maka mereka mampu melakukan serangan yang mematikan dan memperoleh kemenangan. Keberhasilan dalam perang diperoleh dengan menyesuaikan diri dengan tujuan musuh. Jika musuh menunjukkan tanda-tanda akan melakukan gerakan maju, bujuklah mereka untuk melakukannya. Jika musuh ingin mundur, tundalah gerakan Anda untuk melihat kemungkinan bahwa mereka akan melakukannya. Dengan menyerang bagian sayap barisan musuh, dalam jangka panjang kita akan berhasil membunuh pimpinan tertinggi mereka. Satu tindakan yang mutlak yang penting dalam perang. Pada hari di mana Anda memegang pimpinan, tutup jalan masuk dari depan, hancurkan catatan-catatan resmi, dan blokade semua jalan bagi para utusan, baik yang masuk ataupun yang keluar dari wilayah musuh. Bersikaplah tegas dalam pertemuan, sehingga Anda bisa mengendalikan situasi. Jika musuh membiarkan sebuah pintu terbuka, Anda harus masuk dengan segera. Cegahlah musuh dalam berusaha memperoleh apa yang sangat mereka perlukan, dan perhitungkan waktu kedatangan mereka dengan cermat. Lalui jalan yang telah ditetapkan, pelajari segala sesuatu yang dilakukan oleh musuh, sampai Anda bisa menentukan saat yang tepat untuk berperang. Dengan demikian, pertama-tama Anda harus bersikap malu-malu seperti seorang gadis, sampai mereka membuka jalan. Setelah itu, bergeraklah secepat kelinci, dan mereka akan terlambat dalam menghadapi Anda. Part 12. Menyerang dengan api. Ada 5 cara menyerang dengan menggunakan api. Yang pertama, membakar pasukan musuh di kemah mereka. Kedua, membakar perbekalan mereka. Ketiga, membakar kereta barang mereka. Keempat, membakar persenjataan dan museum mereka. Dan yang kelima, melemparkan api ke tengah-tengah pasukan musuh. Untuk melakukan serangan dengan menggunakan api, kita perlu memiliki peralatannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat api harus selalu tersedia. Ada musim yang tepat untuk melakukan serangan dengan menggunakan api, dan hari-hari tertentu untuk membuat kebakaran besar. Musim yang tepat adalah saat cuaca sangat kering. Hari-hari khusus adalah hari-hari di mana bulan berada dalam konstelasi ayakan, dinding, sayap, atau kayu lintang, karena di hari-hari inilah angin bertiup kencang. Dalam melakukan serangan dengan menggunakan api, kita perlu bersiap untuk menghadapi 5 kemungkinan perkembangan. Apabila api mulai menjalar di dalam barak musuh, lanjutkan dengan melakukan serangan dari luar. Jika api sudah mulai menjalar namun pasukan musuh tetap tenang, tunggu dan jangan menyerang. Apabila kobaran api telah mencapai puncaknya, lanjutkan dengan melakukan serangan. Jika memungkinkan, jika tidak, diam di tempat. Jika bisa melakukan serangan api dari luar, jangan menunggu sampai api tersebut berkobar, namun lakukan serangan pada saat menguntungkan. Pada saat Anda menyalakan api, sesuaikan dengan arah angin. Jangan menyerang di tempat di bawah angin. Jika anginnya dari timur, mulailah dengan membakar bagian timur musuh, dan lanjutkan dengan serangan dari sisi yang sama. Jika Anda menyalakan api dari sisi timur, dan kemudian menyerang dari barat, Anda akan terbakar bersama-sama dengan pasukan musuh. Angin yang naik siang hari biasanya bertahan lama, namun angin malam tidak bertahan lama. Dalam semua pasukan, kelima perkembangan yang berkaitan dengan api ini perlu diketahui. Pergerakan bintang perlu dihitung, dan hari yang tepat perlu ditetapkan. Orang-orang yang menggunakan api untuk membantu serangan menunjukkan kecerdasan. Orang-orang yang menggunakan air untuk membantu serangan akan memperoleh kekuatan tambahan. Dengan menggunakan air, musuh bisa dicegat, namun tidak bisa dirampas semua barangnya. Nasib malang akan dialami oleh orang yang berusaha menenangkan peperangan
dan berhasil dalam melakukan serangan tanpa mengolah semangat berusaha. Karena hasil yang diperoleh adalah terbuangnya waktu secara sia-sia dan tidak adanya kemajuan. Seorang penguasa yang baik akan membuat rencana jauh di depan. Seorang panglima yang baik akan mampu mengolah sumber daya yang dimilikinya. Dia mengendalikan para prajurit di bawah wibawanya, mengikat mereka bersama dalam satu kepercayaan, dan dengan memberikan penghargaan menjadikan mereka berguna. Jika kepercayaan menurun, akan terjadi gangguan. Jika penghargaan yang diberikan tidak memadai, perintah tidak akan dihormati. Jangan bergerak kecuali jika Anda melihat adanya keuntungan. Jangan menggunakan pasukan kecuali ada sesuatu yang harus diraih. Jangan berperang kecuali jika posisi Anda kritis. Seorang penguasa tidak boleh memerintahkan para prajurit untuk berperang hanya untuk memenuhi keinginannya yang picik. Seorang panglima tidak boleh berperang hanya karena mereka merasa jengkel. Kemarahan kadang akan berubah menjadi kegembiraan. Kekesalan bisa jadi akan diikuti oleh kepuasan. Namun sebuah kerajaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa berdiri kembali. Demikian juga orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Dengan demikian, seorang penguasa yang baik akan mempertimbangkan segala sesuatu, dan seorang panglima yang baik akan selalu waspada. Inilah cara untuk menjaga agar sebuah negara tetap damai dan bala tentara mereka tetap bersatu. Part 13. Kegunaan mata-mata. Mengumpulkan sebuah pasukan berjumlah 100.000 orang dan membawa mereka menempuh jarak yang jauh memerlukan pengorbanan yang besar atas manusia dan sumber daya negara. Pengeluaran sehari-hari akan mencapai 1.000 ons perak. Di dalam dan di luar negara akan terjadi kegemparan dan para prajurit akan kelelahan saat menempuh perjalanan. Sebanyak 700.000 keluarga akan kesulitan dalam mencari nafkah. Pasukan-pasukan yang saling bermusuhan mungkin akan saling berperang selama bertahun-tahun, berusaha memperoleh kemenangan yang ditentukan hanya dalam satu hari. Lebih jauh lagi, tidak berusaha mengetahui tentang keadaan musuh hanya karena seseorang merasa berat untuk mengeluarkan 1.000 ons perak untuk membiayai perang dan membayar para prajurit adalah puncak dari rasa tidak berperi kemanusiaan. Orang seperti itu tidak pantas memimpin, tidak akan ada yang membantu dan tidak bisa memperoleh kemenangan. Apa yang memungkinkan seorang penguasa yang bijak dan seorang panglima yang baik untuk menyerang dan menaklukkan dan memperoleh hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa disebut mengetahui sebelum terjadi. Pengetahuan seperti ini tidak bisa diperoleh dari semangat atau didapat secara induktif secara pengalaman ataupun melalui perhitungan deduktif. Pengetahuan tentang susunan pasukan musuh hanya bisa diperoleh dari orang lain. Pengetahuan tentang roh dunia bisa diperoleh dari hal-hal supranatural. Informasi tentang ilmu alam bisa dicari dengan menggunakan penalaran induktif. Hukum alam bisa dijelaskan dengan menggunakan perhitungan matematika. Namun, pengetahuan tentang sifat dan susunan pasukan musuh hanya bisa diperoleh melalui mata-mata dan hanya bisa dilakukan oleh mata-mata. Dengan demikian, penggunaan mata-mata yang terdiri dari 5 kelompok yaitu mata-mata lokal, mata-mata internal, mata-mata yang diambil alih dari pihak musuh, mata-mata yang gagal, dan mata-mata yang bertahan hidup. Apabila kelima jenis mata-mata tersebut bekerja, tidak seorang pun yang mengetahui sistem rahasia Anda. Inilah yang disebut manipulasi unggul atas keadaan dan merupakan kecakapan tertinggi yang dimiliki oleh seorang penguasa. Memiliki mata-mata lokal berarti memanfaatkan penduduk di suatu wilayah. Di negara musuh, Anda perlu berusaha menarik perhatian para penduduk dengan memperlakukan mereka dengan baik dan menggunakan mereka sebagai mata-mata. Memiliki mata-mata internal berarti memanfaatkan para perwira musuh, orang-orang yang telah diturunkan dari jabatannya, para kriminal yang telah menjalani hukuman, dan juga para selir yang serakah. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah dari yang seharusnya atau yang berkali-kali dipindahkan ke bagian lain, orang-orang yang ingin melihat bahwa negara mereka kalah agar mereka bisa memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka,
serta orang-orang yang tidak berpendirian tetap yang ingin selalu mencari selamat. Para pejabat seperti ini perlu didekati secara rahasia dan diajak untuk menuruti kemauan kita dengan memberikan hadiah-hadiah mewah. Dengan cara ini, Anda bisa menemukan informasi-informasi tentang keadaan negara musuh, mengetahui rencana yang akan dilakukan untuk melawan Anda, dan lebih jauh lagi, mengganggu keharmonisan dengan menciptakan perpecahan antara penguasa dengan para menterinya. Namun, dalam menangani mata-mata seperti ini, diperlukan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Memiliki mata-mata yang diambil alih dari musuh berarti menguasai mata-mata musuh dan memanfaatkan mereka untuk tujuan kita dengan menyuap mereka dan menjanjikan kebebasan, melepaskan mereka dari pihak musuh dan memerintahkan mereka untuk membawa informasi palsu serta memata-matai pasukan mereka. Memiliki mata-mata yang gagal berarti melakukan hal-hal tertentu secara terbuka dengan tujuan untuk menipu, dan membiarkan mata-mata kita untuk mengetahuinya. Dan apabila dihianati, laporkan mereka pada musuh. Di sini kita perlu melakukan hal-hal tertentu untuk menipu mata-mata kita sendiri, yang harus dibuat agar percaya bahwa mereka tidak menyadarinya. Sehingga, apabila mata-mata tersebut ditangkap oleh musuh, mereka akan memberikan laporan palsu, dan pihak musuh akan melakukan langkah-langkah sesuai yang dikatakan mata-mata tersebut. Sementara, apa yang kita lakukan sama sekali berbeda. Selanjutnya, mata-mata itu akan dihukum mati. Terakhir, mata-mata yang bertahan hidup adalah orang-orang yang membawa berita dari musuh. Ini adalah kelompok mata-mata biasa, dan umumnya merupakan bagian reguler dari sebuah pasukan. Mata-mata Anda haruslah seorang yang cerdik, meskipun dari luar kelihatan seperti orang tolol, dengan penampilan seperti gembel, namun berkemauan sekeras baja. Dia harus aktif, sehat, memiliki kekuatan fisik dan keberanian yang memadai, terbiasa melakukan kerja-kerja kotor, dan mampu bertahan dalam kelaparan dan kedinginan, serta bersedia berkumpul dengan orang-orang jorok dan para gembel. Tidak ada hubungan yang lebih erat dalam pasukan Anda dibandingkan dengan hubungan yang Anda jalin dengan para mata-mata. Tidak ada hubungan lain yang memperoleh penghargaan lebih besar dan tidak ada hubungan lain yang lebih dirahasiakan. Mata-mata tidak bisa dimanfaatkan apabila kita tidak memiliki kemampuan intuitif. Sebelum memanfaatkan mata-mata, kita perlu memastikan integritas karakter mereka serta tingkat pengalaman dan keahlian mereka. Wajah yang tidak tahu malu dan sifat licik lebih berbahaya dibandingkan gunung atau sungai, dan diperlukan seorang yang jenius untuk memahaminya. Para mata-mata tidak bisa ditangani dengan tepat tanpa adanya perbuatan baik dan kejujuran. Tanpa kecerdikan pikiran, kita tidak bisa memastikan kebenaran-kebenaran laporan mereka. Gunakan akal dan kecerdikan serta manfaatkan mata-mata dalam semua urusan. Jika sebuah rahasia dibocorkan oleh seorang mata-mata sebelum waktunya, maka dia perlu dihukum mati bersama dengan orang yang diajaknya bicara. Dalam menyerang sebuah pasukan, menghancurkan kota atau membunuh tokoh tertentu, kita perlu mengawali dengan mencari tahu nama-nama orang yang berkepentingan, para perwira pembantu, penjaga pintu, dan para pengawal jenderal yang bertugas. Mata-mata kita perlu ditugaskan untuk mencari informasi-informasi ini. Mata-mata musuh yang memata-matai kita perlu dicari, dibujuk dengan suap, digiring keluar, dan ditempatkan dalam rumah yang nyaman. Sehingga mereka bisa beralih menjadi mata-mata kita dan bisa kita manfaatkan. Melalui informasi yang dibawa oleh mata-mata musuh, inilah kita bisa memperoleh dan memanfaatkan mata-mata lokal dan mata-mata internal. Kita perlu berusaha agar mata-mata musuh bersedia bekerja sama, karena dialah yang mengetahui siapa saja yang serakah di antara para penduduk dan pejabat atau perwira yang suka korupsi. Dengan demikian juga, dan menggunakan informasi yang dimilikinya, sekali lagi kita bisa menggunakan mata-mata yang gagal untuk membawa informasi palsu pada pihak musuh. Terakhir, dengan menggunakan informasi mata-mata tersebut, kita bisa memanfaatkan mata-mata yang bertahan hidup dalam situasi-situasi tertentu. Tujuan terakhir dari penggunaan mata-mata dari kelima kelompok tersebut adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang musuh, dan pengetahuan ini hanya bisa diperoleh
pertama kali dari mata-mata musuh yang kita ambil alih. Dia tidak hanya memiliki informasi tentang dirinya sendiri, tapi juga bisa dipergunakan untuk memberikan keuntungan bagi mata-mata lainnya. Dengan demikian, kita perlu memastikan bahwa mata-mata yang diambil alih dari pihak musuh perlu diperlakukan dengan baik. Di masa lalu, kebangkitan dinasti Yin dibantu oleh Yi Ji, yang juga mengabdi pada Xia. Demikian juga, kebangkitan dinasti Zhou dibantu oleh Lu Ya, yang sebelumnya juga mengabdi pada Yin. Jadi hanya penguasa dan panglima yang bijaksana yang menggunakan kemampuan tertinggi dari pasukan mereka untuk tujuan mata-mata dan memperoleh hasil-hasil besar. Mata-mata merupakan elemen paling penting dalam perang, karena di pundak mereka lah bergantung kemampuan pasukan untuk bergerak.